Oke, jadi kita cepat aja. Di sini yang namanya busur itu berarti ya ada di tepi lingkaran ya. Jadi di sini kan bisa lihat itu yang namanya busur ada dua. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini kita itu namain busur minor. Sedangkan yang besar ini kita namain busur mayor. Selain itu kalian juga perlu ingat juga yang namanya tali busur. Tali busur buat intinya itu dua titik yang dihubungkan dari tepi lingkaran. Itu di sini itu contohnya AB itu kan diameter, tapi selain diameter itu AB juga merupakan tali busur lingkaran. Kita juga ada tali busur CD. Nah, kalau tali busur itu simbolnya kayak gini. Kalau misalkan busur itu tadi itu simbolnya kayak gini. Terus terakhir kita juga punya yang namanya sudut pusat. Kan berarti sudut yang ada di pusat ya. Berarti kalau misalkan kita punya di sini titik nol, sudut AOB itu merupakan sudut pusat lingkaran dengan sudut alfa. Atau enggak kalau misalkan kita panjangin juga ke sini, kita juga bisa bikin sudut pusat dengan panjang besar sudut 180 derajat. Nah, di sini kalau baru sini kalau misalkan kita mau cari di sini panjang busur sudutnya alfa, rumusnya itu A per 360 dikali keliling lingkaran alias A bagi 360 kali pi d atau 2 pi r. Nah, di sini misalkan soal untuk nomor satu kan kita punya sudutnya itu 60 derajat jadi 21 cm dan dibilang pi-nya 22/7. Berarti panjang busurnya itu 60 per 360 dikali 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 21. Kan 7 sama 21 bisa dicoret. Itu 3. Itu 60 per 360 itu adalah 1/6. Jadi 1/6 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. 6 sama 6 coret. Berarti kita punya panjang busur adalah 22 cm. Habis itu nomor 2 yang kita ketahui sekarang itu adalah panjang busurnya. Sedangkan dicari jari-jarinya. Berarti sama aja. 1256 sama dengan 72 per 360 kali 2 dikali 3,14 atau 314 per 100 dikali R. Nah, berarti kan 1256 sama dengan 1/5 kali 2 kali 314 per 100 kali R. Berarti R itu sama dengan 5 per 2 kan 1/5 kali 2 kan 2/5. Kalau dipindahin berarti dibalik jadi 5 per 2. Sama juga kayak 314 per 100. Kalau dipindah berarti kan balik jadi 100 per 314. Makanya di sini kita dapat 1256 kali 5 per 2 kali 100 per 314 itu 314 sama 1256 ya bisa dicoret jadi 4. Habis itu 2 sama 4 kan nanti dicoret jadi 2. Jadi 2 kali 5 kali 100 itu jadi 1000 cm. Oke, terus sekarang kita lanjut aja. Nomor 3 kan dibilang sudutnya 90 derajat. Habis itu jari-jarinya 7. Dan ditanya busur AB itu berapa? Berarti AB di sini itu sama dengan di sini kan sudutnya 90. Berarti 90 per 360 dikali 2 dikali jari 22/7. Habis itu dikali jari-jarinya adalah 7. Berarti di sini kan dengan 1/4 dikali 2 dikali 7 sama 7 kan bisa dicoret. Berarti jadi 1. Langsung aja 22. Sehingga 1/4 kali 2 kali 22 berarti kan 2 kali 22 itu 44. Habis jadi 44 kali 1/4 yaitu adalah 11 cm. Oh, oke. Kalau nomor 4 itu nggak jauh beda sama nomor 2. Berarti jadi kita lengkap aja ke nomor 5 supaya nggak repetitif soalnya. Kalau di sini kan kita sudutnya nggak ketahui. Jadi kita gambar aja asal misalkan sudutnya itu adalah alfa. Nah, di sini kita ketahui jari-jarinya itu 100. Habis itu pi-nya 314, panjang busurnya adalah 31,4. Berarti di sini kan berarti kita punya AB, busur AB itu kan berarti sama dengan alfa per 360 dikali 2 dikali 3,14 dikali
jari-jarinya itu adalah 100 cm. Kan alfanya kita udah ketahui tadi, itu adalah 31,4. Dibagi alfanya, AB-nya 31,4. Alfanya tetap, jadi alfa per 360 dikali 314 kali 100, 3,14 kali 100 kan berarti bisa langsung jadi 314. Jadi 2 kali 314. Habis itu 31 31,4 berarti sama dengan A dibagi 360 dikali 618. Jadi di sini kita bisa langsung pindahin aja semuanya. A itu sama dengan 31,4 60. Berarti 360. Jadinya 360 per 618. Ini kita hitung aja. 1,618 dibagi 31,4. Kok 618? Sorry, ini itu 628. Jadi 628 itu bisa langsung coret sama 31,4 itu 20. Berarti di sini A itu berarti sama dengan 1/20 dikali 360. Sehingga kita mendapatkan A itu adalah 18 derajat. Nah, setelah itu ini kita punya soal yang agak lebih advance lagi. Jadi di sini kita punya lingkaran A. Habis itu dibilang kita punya 4 tali busur. Jadi di sini kita gambar aja 4. Ini tuh K, L, ini tuh M, N, ini tuh O, P, habis ini tuh Q, R. File itu panjangnya di sini 16, di sini 14, di sini 12, di sini 10. Habis itu diminta apotema, jangan lupa kalau misalkan aku tarik garis, salah. Jangan. Kalau misalkan kita tarik garis dari sini ke titik pusat, habis dari sini, apotemanya itu yang ini. Nah, habis itu di sini diminta manakah apotema yang terpanjang jika dibangun dari pusat lingkaran di A. Jadi, untuk soal ini itu, kan kita udah tahu panjang tali busarnya 10 cm. Kita di sini juga udah tahu panjang jari-jari A. Jadi, di sini tuh kita bisa sambungin dulu semuanya ke titik pusat A. Jadi, jadi kita perhatiin dulu segitiga ARQ. Nah, kan kita tahu AR sama AK itu kan jari-jari. Berarti alias ini itu 10. Berarti AK juga jari-jari berarti AK juga 10. Kalau misalkan kita tarik garis tegak lurus terhadap RQ dari A, nanti ini itu bakal membagi menjadi dua. Berarti kan kita dapat RQ-nya, kita dapat. Kita emang udah tahu RQ itu tali busarnya itu adalah 10 cm. Berarti di sini kita punya 5 sama 5. Nah, jadi kita misalnya aja di sini X berarti kan kita udah tahu teorema Pitagoras. Berarti kita punya AR kuadrat itu sama dengan AX kuadrat ditambah X kuadrat 100 sama dengan AX kuadrat ditambah 25. Jadi kita dapat ini AX kuadrat sama dengan 75.
Di sini supaya gampang, kita nggak usah akarin aja. Karena nanti kan yang terbesar kuadratnya udah pasti ya, apotemanya bakal terbesar. Berarti kita gunain cara yang sama buat yang lain. Tarik garis di tengah. Berarti kalau ini itu 8, ini 7, ini 6. Berarti kan semuanya itu bakal sama. Panjang ini jari-jarinya kan pasti 10. Nanti di sini kita lihat segitiga AOP. Tambahkan aja di sini Y. Berarti kan AO kuadrat itu sama dengan OY kuadrat ditambah AY kuadrat. AO kuadrat kan 100. OY kuadrat itu 6 kuadrat berarti 36. Habis itu ditambah AY kuadrat. Jadi kita punya AY kuadrat sama dengan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan tali busurnya itu semakin besar, justru nanti apotemanya makin kecil. Jadi misalkan di sini kan kita punya segitiga dengan alas 10 cm di sini. Nanti kan jadi 5 5. Berarti nanti apotemanya kan 10 kuadrat kurang 5 kuadrat diakarin berarti 45. Nah, sedangkan kalau misalkan tali busarnya di sini 12, justru nanti makin makin kecil. Di sini apotemanya akar 64. Berarti kan otomatis akar 75 kan lebih besar di akar 64. Ya udah, berarti kita langsung dari sini kita bisa langsung simpulin aja apotema AX itu paling besar. Jadi apotema dari tali busur RQ. Jadi kalau misalkan di argumen semakin semakin besar tali busur, semakin kecil apotema. Jadi apotema terbesar ada di tali busur terkecil. Di sini itu adalah tali busur R. Jadi itu kalau untuk busur lingkaran sampai itu aja sih. Jadi kita lanjut aja ke juring lingkaran. Di sini kita bisa lihat kalau juring lingkaran itu membentuk suatu daerah pada lingkaran. Jadi misalkan dari PAQ itu area ini disebut yang namanya juring. Nah, sama kayak busur yang tadi, juring itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang mayor, berarti yang gede, ataupun minor, berarti yang kecil. Terus sama kayak busur, juring itu dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran. Berarti di sini PA sama AQ kan dua-duanya itu merupakan jari-jari lingkaran. Terus juring itu juga akan selalu dibatasi busur lingkaran. Kan di sini untuk PAQ kan ada busur PQ, ada juga jari-jari PA sama jari-jari AQ. Terus sama kayak tadi, kalau juring punya sudut pusat, nah kan tadi itu untuk kalau misalkan kita punya segitiga gitu. Kita punya lingkar ini dengan sudut 270 derajat. Berarti kan perbandingan terhadap lingkarnya kan 3/4. Nah, di sini itu tadi kita pakai buat perbandingan busur lingkaran terhadap lingkaran. Nah, di sini itu kita bisa cari juga buat perbandingan luas juring. Di sini kan sudutnya 270. Berarti perbandingan luas juring terhadap luas lingkarnya itu misalnya bukan keliling, ini tuh harusnya luas. Berarti sama kayak tadi, sudutnya berarti 270 per 360. Makanya kita punya 3/4. Yang lain pun juga sama. Di sini kalau misalkan sudut pusatnya 180 derajat, berarti nanti setengah. 120 derajat berarti nanti sepertiga. 90 nanti seperempat. Terus 60 seperenam. Sehingga dari sini kita punya gambar di sini. Kalau misalnya kita gambar lingkaran,
Kan tadi kalau misalkan untuk unsur lingkaran, kan rumusnya itu sama dengan alfa per 360 dikali pi d. Nah, kalau misalkan untuk juring, ya bentar. Untuk juring AOB, luasnya itu sama alfa per 360, tapi dikali luas lingkaran. Kan kalau busur tadi itu dikali keliling. Tapi kalau juring itu kita kali dengan luas lingkaran. Berarti di sini pi r kuadrat. Jadi misalkan ada di soal ini, kan kita punya AOB itu siku-siku. Berarti ini 90 derajat per 360. Habis itu sama, jari-jari diketahui. Berarti kita langsung aja dikali pi r kuadrat. Di sini dikali 27 dikali 28 kuadrat. Ya udah tinggal dicoret terus nanti hasil akhirnya ketemu 616. Terus untuk soal yang ini, jadi kan sebenarnya kalau misalkan sorry bakal jelek tapi kalau misalkan kita panjangin dari sini ke sini, kan nanti sama aja ini bakal jadi lingkaran. Berarti sama aja ODA sama OCB itu sama aja juring lingkaran. Nah, di sini kan juring lingkaran ada dua ya. Jadi kalau misalkan kita pisahin aja, kita punya dua juring lingkaran. Dua-duanya itu 60 derajat sudut titik pusatnya. Tapi di sini kan jari-jari 21, sedangkan yang di sini, yang di sini 14, sedangkan yang di sini 21. Nah, dimintanya itu kita mencari luas diarsir, yaitu DCAB. Nah, buat cari DCBA ini, sama aja, berarti kita dengan cari luas juring OCB dikurang luas juring ODA. Nah, jadi kan kita cari satu. Kalau yang COB, kenapa? Masih, masih. Jadi kalau untuk yang COB, sama aja, berarti kan 16 kali 2/7 kali 21 kuadrat. Ya, nanti dapat luas 231. Terus untuk AOD, jangan sampai salah, kita pakai jari-jari yang 14. Habis itu kita dapat hasil akhirnya 102,67. Ya udah, berarti untuk mencari luas hasilannya kita tinggal kurang luas juring COB dikurang luas juring AOD. Sehingga kita dapat luas daerah hasilnya itulah 128,33. Contoh soal di sini, kita punya sudut pusatnya itu kecil ya, cuma 25 derajat. Habis itu diketahui luasnya justru. Jadi di sini kita punya luasnya 31,4. Kita diminta cari jari-jari. Berarti di sini coba kita kasih nama dulu. Jadi di sini luas AOB itu berarti kan sama dengan 25 per 360 kali pi-nya itu kan 3,14 dikali R kuadrat. Di sini kan AOB-nya kita udah tahu. AOB-nya 31,4. 25 per 360 kan 7, bukan 7, 5 per 72 dikali 3,14 dikali R kuadrat. Nah, berarti kita mau cari R kuadratnya dulu, semuanya dipindahin aja. Jadi 1,4 dikali 72 per 5 dikali 100 per 314. Jadi di sini kita bisa dapat uh, 31,4 sama 314 itu kan sebenarnya bisa dicoret ya. Berarti satu ini 10. Kan ini 1 dikali 72 per 5 kali 100 dibagi 10. Berarti kan kita dapat R kuadratnya itu sama dengan 72 bagi 5 kali 10. Ini itu kan sama aja 72 kali 2.
Jadi kita dapat R kuadratnya itu sama dengan 144. Sehingga kita dapat R-nya itu 12. Habis itu untuk yang nomor 2, oke. Berarti di sini dibilang kita nggak tahu sudutnya. Berarti kita gambar asal aja, nggak apa-apa. Habis itu diketahui jari-jarinya itu 90. Habis itu luasnya itu 8478. Berarti kan di sini luas A sama kayak tadi, luas AOB berarti kan sama dengan, kita misalnya aja sudutnya itu di sini X. Berarti di sini sama dengan X per 360 kali pi-nya tadi itu 3,14 dikali R kuadrat. Nah, di sini kan ya, luasnya kan tadi 848 sama dengan X per 360 dikali 314 per 100 kali 8100. Sama kayak tadi, berarti X per 360 itu kita pindahin aja semuanya ke kiri. 8478 itu dikali 100 dibagi 314 dikali, kan kalau di sebelah kanan 8100 per 100, berarti kalau dipindahin jadinya 1/8100. Saya terdapat X per 360 8478 dibagi 314 itu sama dengan 27. Habis itu 100 sama 1/8 sama 100 kan bisa dicoret. Berarti jadinya 27 dikali 1/81. Nah, habis itu baru kita X-nya, X-nya 360-nya kita pindahin. Jadinya 360 dikali 27 sama 81 kan bisa dicoret. Jadi 9, enggak, jadi 3/9. Itu sama aja 1/3 kan. Berarti kita dapat X-nya itu sama dengan 120 derajat. Habis itu untuk nomor 3, di sini kita punya sudutnya itu 100 derajat. Jari-jarinya itu 6 cm. Pi-nya 3,14, kita diminta di luas curing. Berarti ini gampang aja. Nah, ini O, ini B. Berarti di sini AOB itu berarti kan sama dengan 100 per 360 dikali 22 per 7 dikali 6 kuadrat. Berarti di sini AOB itu sama dengan 1.360, berarti kan kedua-duanya kita bagi 20. Jadinya 5 per 18 dikali 22 per 7 dikali 36. 18 sama 36 kan bisa dicoret. Berarti jadinya 5 kali 22 per 7 kali 2. Eh, bukan 22 per 7. 3,14. Berarti di sini kita ganti aja 314 100. Berarti kan AOB 5 kali 2 kan 10. Dikali 314 per 100. Ya udah, kan 10 sama 100 bisa dicoret. Jadi 10 doang. Berarti kita punya luasnya itu 314 bagi 10. Ya udah, jawabannya 31,4.
Habis itu untuk nomor 4 kan kita punya jari-jarinya itu 10 cm. Dan kita diminta luas juringnya kalau sudutnya 70. Jadi kita sama aja. Yang nomor 3, tapi kan AOB itu sama dengan 70 per 360 dikali 3,14 dikali 10 kali 10. Berarti di sini AOB sama dengan 7 per 36 dikali 314. Yang kita dapat AOB berarti di sini 7, supaya gampang kita bagi 2 aja dulunya, 36 sama 314 berarti kan 7 per 18 dikali 157. Yang kita dapat AOB itu sama dengan 7 dikali 157 bagi 18. Jadi hasilnya itu bakar 61,0555. Terus untuk soal terakhir, ibu ilustrasinya yang membagi poin menjadi nambah yang sama ada fokus sudut masing-masing bagian berapa besar. Berarti untuk soal ini kan kue udah pasti lingkaran dong. Dan diminta dibagi menjadi 6 potong. Jadi di sini set ya, set set habis itu set. Ya udah nggak ada yang uh, nggak sama bagiannya tapi nggak apa-apa sih. Jadi di sini kan dibagi menjadi 6 potong. Berarti diminta nilai sudut pusat masing-masing bagian. Berarti karena kita anggap aja gambarnya bagus, terus uh, sudutnya sama semua di sini. Berarti kita langsung aja sudut besar, sudut besar bagian itu kan berarti sama aja. Kan dibagi 6 sama besar. Berarti untuk salah satu bagiannya berarti 1/6. Terus kan sudut lingkaran itu 360 derajat. Sehingga kita punya besar sudut masing-masing bagian itu 360 derajat. Kalau untuk bagian dasar setiap potong kue, jadi misalnya aja, eh, kan kita udah tahu sudutnya berapa. Jadi kita misahin aja, R-nya kita biarinin. Kita langsung aja, besar masing bagian itu berarti kan sama dengan 60 dibagi 360 kali 227 kali R kuadrat. Udah gitu dong sih. Paling kita bisa kecilin lagi. Jadi 1/6 kali 22/7 R kuadrat. Habis itu di sini 6 sama 22 bisa dicoret jadinya 11 sepertiga kali 11/7 kali R kuadrat. Jadi kita dapat di sini adalah 11 per 21 dikali R kuadrat. Terus kan di sini nggak dikasih tahu informasi apa ya tentang jari-jarinya. Berarti jadi kita nggak bisa dicari luasnya sebenarnya berapa. Jadi itu saja sih untuk materi hari ini. Gimana Ses? Udah ngerti belum? Sebagai satu-satunya murid.
Dan murid pertama gue. Eh, bentar, gue masih ini yang terakhir. Oke, oke, paham. Itu berarti emang ada R kuadratnya kan? Iya, tapi kan nggak dikasih tahu jari-jarinya. Iya, Jadi kita nggak bisa cari luasnya berapa. oke. Ini mironya dikasih nggak? Iya, iya. Eh, Nanti ada drive-nya, aku bakal itu masukin kok ini. Oke, thank you, thank you. Nah, berarti itu saja dari materi ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.